Halo semuanya penggemarku, kalau aku tahu ayo selamat sore semuanya yang bergabung. Mana ini anak-anak muridku ya? Amin. Yang dulu hanya diriku, coba lagunya tak biasa. Karena ini lagunya lagi viral, lagunya tak biasa. Ini aku fans banget ya sama Alda Risma almarhum. Semoga ini ya dia tenang di sisinya Sang Pencipta. Oke, aku mau bernyanyi dulu. Yang tidak menonton tidak apa-apa ya. Ini aku bernyanyi yang terkhususkan buat fans-fansku aja, anak-anakku saja. Mungkin diriku harus berdiri selamanya atau ku harus mengakhiri cerita ini kepadamu. Kini cintaku telah kau bagi, tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila aku tak mendengar suaramu. Bila tak memeluk dirimu, aku tak biasa bila aku tanpa pelayanmu. Aku tak biasa, aku tak biasa. Halo semuanya, aku lagi gabut ya. Mana di Silvana? Silvana, Uci. Ku coba untuk terus berlalu dari hatimu, namun tak bisa. Bayangan itu selalu mengganggu dalam tidurku. Ku menangis, ini cintaku telah kau bagi.
zero. Ini gara-gara aku tulis belajar L'Oreal Paris Glycolate Bright Serum menyamarkan 57% noda hitam untuk kulit tampak bercahaya seketika. Tidak apa-apa kalau tidak ada yang bergabung. Lagi gabut ya. Kamu nyanyi. Namanya orang lagi gabut. Jadi aku menyanyinya. Jika ada yang belum lupakan dengan kau dengar, jika ada yang bilang ku tak sedar dengan kau dengar, banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Ada yang bilang ku tak baik dengan kau dengar, juga ada yang bilang ku berubah dengan kau dengar. Malas aku menyanyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tadi ini ya orang pada bosan, boring ya, karena aku bohong-bohong. Di tulisan tayanganku itu seharusnya tulisan aku lagi happy-happy berkaraoke, tapi malah yang ketulis review mesin pengadon roti. Jadi orang yang singgah itu menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Wartini, apa kabar Sri Wartini? Aku lagi ini ya, lagi gabut. Siapa tahu mau bertanya-tanya silakan. Ayolah kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Aku lagi gabut, tidak punya teman ini ya. Lagi gabut banget aku. Aku coba-coba karaoke tapi orang pada keluaran semua ya. Aku aja baru pegang mic langsung keluar orang. Halo Sri Wartini, ini pengikutku kah? Ya, coba bilang pengikutku, ya bilang pengikutku. Sri Wartini kalau bilang pengikutku. Waalaikumsalam Kak Devi. Iya, Sri Wartini, tadi aku nyanyi kan. Langsung orang pada piuran semua tahu. Aku menyanyi apa suaraku yang jelek atau gimana sih ceritanya ya? Ya apa memang suaraku kurang pas gitu ya nyanyi ya. Tidak cocok kayaknya aku menyanyi ya. Lebih cocoknya bikin roti. Ini aku lagi kerja ngedit video. Sri Wartini lagi ngapain sayang? Teneng. Iya kak, pengikut setia. Terima kasih ya. Tadi aku tuh bernyanyi. Pas aku nyanyi, pas orang munculan pada kabur semua dengar suaraku. Katanya mungkin suaraku kurang pas buat menyanyi. Lebih pasnya bikin roti saja ya, kelebihan. Untuk kelebihanku menyanyi kayaknya kurang pas gitu ya. Emang sih suaraku serak-serak, tapi ya kalau untuk menyanyi kurang bagus. Pengikut setia ini kakak. Ya terima kasih ya pengikut setiaku ya. Lagi istirahat. Oh lagi istirahat. Oke. Selamat istirahat kalau begitu pelengnya. Selamat istirahat. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Aku pakai mic. Soalnya ini mic kesayanganku.
Kalau aku lagi gabut, biasanya aku karaokean, masuk ke dalam kamar, aku nyanyi sendiri seperti itu. Kalau lagi gabut ya, aku orangnya suka gabut. Jadi gimana caranya supaya aku bisa menghibur diriku ya dengan cara seperti ini. Jadi seperti ini dengan cara aku menghibur diriku sendiri. Namanya juga lagi gabut. Gabut, 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 lagi gabut. Oke, siapa yang mau bergabung silakan bergabung. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya seputar roti-rotian atau kita duduk-duduk di luar kali ya. Kak, biar kokoh rotinya selain pakai Peratos double acting pakai merek apa lagi? Peratos cut double acting dimix lagi sama Peratos Cotton Active Plus. Jadi ada dua ya sayangnya. Sebentar aku keluar ya. Sebentar sayang. Jadi Wulan kalau misalnya mau bikin roti supaya kokoh ya, rotinya kokoh, itu ada campurannya lagi. Kalau misalnya sudah pakai Peratos double acting, harus pakai Peratos Cotton Active Plus. Mau lihat kemasannya Wulan? Saya kasih lihat nanti ya. Saya langsung keluar lagi nih. Mau lihat mau lihat atau tidak mau lihat? Saya kasih lihat kemasannya. Sambil menemani saya hari ini, kegabukanku luar biasa ya. Jadi jangan bosan-bosan kalau aku selalu live streaming ya. Jangan bosan lihat wajahku terpampang di kamera. Oke, langsung saja. Nah, kalau misalnya Wulan mau rotinya kokoh, itu aku lagi ngedit video ya. Itu coba lihat. Jadi aku itu ada meja kantorku di dalam sini. Aku mengedit video sendiri. Gak bosen Kak. Terima kasih ya. Jadi ini aku kasih lihat siapa tadi ya yang bertanya Wulan. Wulan bertanya, Kak, aku kok bikin roti itu kok nggak kokoh, kok bisa menyusut. Aku tanya Wulan pakai untuk memanggang roti pakai apa sayang? Boleh tanya nggak? Pakai open tangkring apa pakai open gas atau open listrik yang kecil? Wulan, Kak, lemari proofingnya belinya di mana? Kalau mau beli DM aku ya, nanti saya kasih tahu belinya di mana. Bisa dikirim kok. Pakai open gas. Open gasnya yang besar atau yang kecil? Wulan, open gasnya besar atau kecil? Udah selesai bikin roti. Iya, sudah selesai sayang. Aku sudah selesai bikin roti ya. Ini aku dulu ya HP-nya. Dicantolkan dulu. Ini HP-nya aku cantolkan dulu. Pak, open gasnya yang besar atau yang kecil saya tanya? Besar Kak, warna hijau. Nah, kalau besar tidak ada masalah di opennya. Berarti di masalah pelembut rotinya. Memang kalau kita mau bikin rotinya itu menggemangnya sempurna, tidak turun, memang harus ada campurannya ya. Campurannya harus dimix Peratos Cotton Active Plus sama Peratos Active Plus. Ini saya kasih kemasannya. Ini yang saya gunakan ya. Ini yang mengokohkan Peratos. Kamu pakai yang mana? Pakai yang Peratos Active Plus ini ya? Yang mana Wulan pakai, yang ada gambar rotinya atau yang tidak ada gambar rotinya, saya tanya. Wulan, kenapa gabut Kak? Ini hari Minggu. Aku gabutnya karena aku harus diam di sini jaga toko roti, dan juga aku tidak punya teman buat pergi healing-healing keluar. Ya, aku sendiri, tidak ada yang menemani. Kalau misalnya Seliwart ini ada di Bali, jalan-jalan sama aku, bisa temani aku gabung. Oh, pakai Rinflus. Kalau pakai Rinflus bisa ditambahkan sama Ibis Blue atau ini dimix sama Peratos Cotton Active Plus ya Wulan ya.
biar nanti rotinya kokoh. Kalau tidak percaya silakan dicoba, saya tidak bohong. Wulan kalau mau bikin roti itu kan sudah pakai bakery infus. Kalau bakery infus itu memang dia memberikan volume adonan roti ya ke rotinya, supaya nanti raginya ini bisa bekerja dengan baik ya, dengan cara memberikan volume adonan roti lebih mengembang, bervolume. Cuma semakin tinggi adonan roti ini mengembang, otomatis nanti bisa turun seperti itu. Jadi kalau lebih bagusnya Bakery Plus di mix sama Foratos Cotton Active Plus. Ini ada nggak dijual di daerahmu? Kalau nggak ada, aku bisa kasih tips beli merek selain yang ini. Dekat kamera kak, mau di ya sudah. Ini ya, foto ya, Foratos Cotton Active Plus. Mau bikin roti pakai ini ya sayangnya. Sudah di screenshot. Terus yang ini juga ya, yang ini temennya. Ini yang saya gunakan untuk bikin adonan roti supaya nanti bisa bervolume ya, cantik. Sudah ya di screenshot ya. Wulan saya tanya pakai Bakery Plus harus di mix ya sayangnya. Kalau misalnya tidak ada Foratos Cotton Active Plus di daerah Wulan, ada nggak tempat penjual bahan-bahan kue? Nanti saya kasih tips. Udah kak, terima kasih ya, sama-sama ya. Wulan, saya tanya Wulan sayang, nggak ada kak Foratos, makanya aku tanya selain merek itu yang mengokohkan, adanya merek lain. Merek apa saya tanya? Yang adanya merek apa yang ada di kota kamu? Saya tanya. Kalau nggak ada Ibis Blue. Bakery Plus bagusnya di mix sama Ibis Blue sayang, Ibis Blue. Kalau nggak ada Ibis Blue Farfait Crumb Softener, kalau nggak ada Farfait Crumb Softener, di mix sama Ibs 100 ya. Adanya merek apa? Biar nanti saya kasih tips ya, biar kamu. Ibis Blue ya, Ibis Blue atau Ibs 100 ya. Yang bagus kalau mau Ibs 100, Ibis Blue juga bisa, Ibs 100 juga bisa. Kedua bahan kue ini untuk campuran Bakery Plus ini cocok sekali ya. Tinggal pilih salah satunya aja bisa kok. Bisa Ibis Blue, bisa Ibs 100. Ibis Blue sama Ibs 100 sama fungsinya sayang, sama. Jadi hanya melembutkan, tapi kalau untuk memberikan volume adonan roti biar mengembangnya bervolume, dia tidak memberikan. Adanya Bakery Plus bisa memberikan volume adonan roti, tapi tidak cukup ya. Jadi Bakery Plus sama Ibis Blue bisa di mix, atau mau pilih salah satu tadi yang Ibs 100 ya sayangnya. Silakan dicoba. Yang pastinya ovennya bagus digunakan, pasti nggak turun. Biasanya itu kalau rotinya turun, biasanya pengaruhnya di ovennya juga, karena pakai oven tangkring bisa ya, oven tangkring yang kecil atau oven gasnya yang kecil ya, seperti itu sayang. Ada pertanyaan lagi silakan ya. Bakar bonus sama-sama. Kalau bakar bonus break improper itu sama fungsinya sama Bakery Plus ya. Bakar bonus memberikan nutrisi ragi supaya ragi bisa bekerja dengan baik dengan cara memberikan volume adonan roti ketika kita bikin roti. Jadi bakar bonus ini memberikan volume juga ya. Jadi beda sama Ibis Blue ya, beda sama Ibis Blue. Kalau Ibis Blue melembutkan ya. Kalau bakar bonus memberikan volume adonan roti supaya bisa bervolume seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bakar bonus mix Ibis Blue bisa. Bakar bonus mix sama Ibs 100 bisa ya. Bakar bonus mix sama Foratos Cotton Active Plus bisa. Oke. Kalau Ibis Blue bakar bonus ya bisa sayang, bisa ya. Oke kak, makasih, nanti aku coba ya, dicoba ya. Pasti tidak turun, insya Allah tidak turun. Kalau misalnya turun bisa nanti kalau misalnya saya live streaming begini bisa berkomentar, minta tips lagi, nanti kita perbaikin rotinya Wulan. Bagaimana supaya nanti hasilnya betul-betul maksimal ya sayangnya. Halo Manim, apa kabar Manim? Aku lagi gabut di sini ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mini Cindy. Siapa yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang minta tips-tips cara bikin adonan roti-rotian yang masih bingung memakai bahan pelembut. Nanti
dikawinkan dengan bahan pelembut apa supaya nanti hasil roti ini maksimal, seperti itu ya. Kak minta resep pisang bolen dong. Sudah ada aku tayangkan di resep di channel YouTubeku, langsung ke channel YouTubeku Seri Wartini ya. Nanti tulis resep bolen Bandung, resep roti bolen dapur Devita. Nanti ada beberapa resep yang sudah saya tayangkan, tinggal pilih aja yang mana ya. Sudah ada resepnya untuk bikin kulitnya, cara bikinnya, tutorialnya sudah ada saya bagikan, dan sudah ada saya bagikan tutorialnya lengkap. Tapi siap-siap aja pakai data mau habis ya, karena videonya panjang. Enggak bikin kue hari ini Kak. Sudah, ini rotiku banyak sekali ya. Kalau softener yang Mbak pakai itu sama dengan apa? Kalau softener cotton yang mana? Softener yang mana? Yang ini. Ya ini. Poratos Cotton Active Plus. Ini sama Ibis Blue fungsinya sayang. Sama fungsinya sama Ibis Blue. Kalau Poratos Active Plus ini sama fungsinya Bakar Bonus sama Bakarin Plus ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Aku kan lagi gabut nih, biar ada yang temani saya berbicara ya. Sekalian juga saya kasih tips-tips kalian cara bikin roti, cara memilih bahan pelembut yang mana yang bagus dikawinkan ya. Silakan. Ini aku sudah bikin roti sayang. Ini roti-rotiku. Ini roti-rotiku ya. Ini roti-rotinya Kak Devita. Lala, semalam aku mimpi buruk sekali. Kok nggak nyala ya? Ini rotiku sayang. Ya aku sudah bikin roti tadi ini. Ya, bikin Ibis Blue, bukan Ibis Blue maksudnya. Kalau di sini ada apa sayang? Ada apa? Bunda deh, biar awet rotinya dikasih apa? Biar awet rotinya mau sampai berapa hari? Saya tanya dulu, saya Isa, maunya sampai berapa hari supaya awetnya? Kalau untuk 1 sampai 6 hari nggak usah pakai pengawet, kecuali lebih dari 1 minggu harus pakai 1 mingguan. Ini pengawet roti aku jadi lupa pakai. Sebentar ya, saya kasih lihat sebentar. Kalau pengawet roti namanya kalsium sayang, saya sampai lupa ya. Karena saya tidak pakai pengawet roti, karena rotiku ini kan selalu laris terjual. Kakak kalau manggang roti pakai api bawah aja apa api atas. Kalau manggang roti pakai api bawah aja ya, tidak usah pakai api atas, kecuali bulannya ini mau bikin pizza Itali. Jadi kalau pizza Itali itu kan perlu dia agak kosong-kosong atasnya, jadi tidak perlu dinyalakan api bawah ya. Kalau misalnya dinyalakan api atas itu kan nggak ada penghalang ovennya ya, penghalang bawahnya itu bisa nanti rotinya gosong pas dipanggang. Jadi cukup api bawah yang ada penghalangnya, itu sudah cukup memanaskan ovennya ya, supaya nanti rotinya ini bisa terpanggang betul-betul maksimal. Porsinya berapa Bunda pengawetnya? Kalau untuk 1 kilo ya 1 kilo. Kalau untuk 1 kilo ya cukup pakai 1 gram sayang. 1 gram aja. Untuk 1 kilo tepung terigu itu pakainya 1 gram. 1 gram 2 gram lah ya pakainya. Kalau kebanyakan nanti, kalau misalnya itu sih tidak berpengaruh ya, orang makan tidak berbahaya. Cuma kalau misalnya kebanyakan kita pakai, nanti pori-pori rotinya ini besar ya.
nanti kurang lembut rotinya kalau misalnya terlalu banyak kalsiumnya kita gunakan. Jadi tips saya makainya 1,5 gram untuk 1 kilo tepung terigu ya, atau paling banyaknya 2 gram biasanya. Ini mau dititip rotinya ya, sampai itu bisa awet sampai 2 minggu ya, bisa awet sampai 2 minggu saya rotinya. Cuma perbedaannya kita pakai kalsium itu pengawet roti, bedanya nanti di tekstur rotinya ya. Kalau perbedaannya di tekstur rotinya itu keempukannya nanti agak berkurang, dia agak pori-porinya besar, masih empuk cuma pori-porinya besar. Aku matikan ini ya, aku matikan itu loh, kulkasku nyari itu kayak ketintik. Kadang orang bingung, itu suara apa sih bunyi? Makasih Bunda Dev, ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi ya, jadi pakai kalsium sayangnya, jangan terlalu banyak pakai kalsium. Kalau misalnya terlalu banyak pakai kalsium, itu bisa menyebabkan pori-pori roti itu bisa besar dia. Tapi masih empuk sih, masih empuk. 1 gram kira-kira berapa kalau pakai sendok teh? 1 sendok teh, 1 sendok teh sayang. 1 gram itu 1 sendok teh full ya, 1 gram. 1 sendok teh untuk 1 kilo takarannya itu 1 sendok teh full. Dijual berapa rotinya untuk ukuran loyang berapa? Ini yang ini rotinya ya, yang saya pegang ini saya jual 10.000. Loyang ukurannya 14, diameter lebarnya, tingginya 6, berat adonannya 20. Masuk ke loyang adonannya itu semuanya 6, jadi total keseluruhannya 120 berat adonan yang kita masukin di loyang. Dijualnya 10.000. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo silakan bertanya, nggak apa-apa kok, jangan malu-malu. Aku di sini cuma membantu kalian ya, yang tidak tahu bisa tahu, yang sudah nanya-nanya di ini, yang sudah kesana kemari di video-video, lihat video-video orang ya, menjelaskan masalah pelembut, mereka tidak bahas. Kalau saya bahas. Kalau saya bahas itu ya. Kalau saya bikin video atau live streaming seperti ini, saya beda sama orang. Saya bahas yang namanya pelembut roti supaya orang itu bisa tahu. Yang tadi tahu jadi tahu, yang tidak tahu bisa tahu, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Apalagi pertanyaannya sayang? Ini ada yang mau beli roti ya. Ya ini roti saya ya. Contoh. Halo Pak, apa kabar? Sudah selesai? Iya sudah. Mana dia coklat? Ini rasa coklat. Pisang coklat. Pisang coklat berapa? 2. Apa lagi? Donat kejunya nggak buat? Oh donat keju ibu semua tadi tidak kulihat dia topping, besok baru ada pagi. Oh. Jadi itu yang ada, tapi roti keju itu enak juga. Ini roti gembong, ini enak. Tidak mau coba? Enak buat minum kopi. Ada kejunya. Berapa ya? 5 juta. Mau. Mau? Enggak. Pas? Ya? Pas kalau mana? Ini 5 juta sudah. Tambah 1 lagi? Enggak, saya mau donat satu. Oh, donat 1. Sama itunya pisangnya nggak? Pisangnya lagi 1. 10 juta. Ini pesan saya kurang 1.000. Ini nggak apa-apa. Oh, tak kira mau ngambil, nggak apa-apa, tak kasih 1. Kemarin saya kurang 1.000. Oh iya, makasih. Sama ibu depan. Iya, makasih loh Pak ya. Saya kira 12,5. Ya, enggak. Contohnya 1.000. Iya, nggak apa-apa. Ya, kayak begini ya, kalau kita berjualan dapat cuan setiap hari. Ini uang, lumayan.
Kalau Devita mana mau ikut kerja sama orang diperintah. Nah, ini hasil jeripayahku jual roti. Dari pagi sampai sore aku jualan roti, dapatnya uang segini. Jadi benar kan kalau kita berjualan roti tiap hari ada uang, ada pegangan. Halo Aira, Aira kamu lagi ngapain Aira? Aira ada juga lagi menonton di sini. Aira, mau uangnya aja, makanya kerja. Oh ini kan saja Aira, makanya tunggu David besar ya Aira ya, baru nanti ini mencari cuan. Tunggu David pintar-pintar ya. Ini ada pertanyaan sayang. Aira, aku kangen loh sama kamu, aku pengen kesana loh ke rumahmu. Kamu ada kah di rumahmu? Aku mau ke sana nah. Iya, David tidak ada yang jaga. Aku pengen ke rumahmu nah Aira. Kayaknya aku pengen deh ke rumahmu. Aku gabut di sini, pengen aku ke sana. Ini aku di rumah. Kamu masak apa di rumah? Atau aku beli ikan kah? Kita masak-masak di sana. Aku beli ikan nggak? Sama sayur. Aku ke sana ke rumahmu. Boleh. Oke, aku ke rumahmu ya. Aku ke rumahmu. Soalnya aku udah bikin roti sudah banyak. Besok pagi baru aku bikin donat. Rotiku masih banyak tahu. Oke, sebentar aku ke sana ya. Mungkin habis sholat maghrib baru aku ke sana. Oke, ini ada pertanyaan dari pengikut-pengikut setianya Devita. Silakan bertanya ya. Bawa roti ke sini. Roti apa kamu mau? Ada roti gembong. Mau roti ini kamu coba ini kah? Yang rasa pandan ada, rasa original ada. Mau ini? Yang rasa pandan atau rasa original? Apa aja, rasa pandan aja aku bawakan ya. Rasa pandan enak. Sama apa? Roti boy. Roti apa aja? Apa kesukaannya apa? Bapaknya David. Boleh. Ya, roti pandan aja ya, yang rasa pandan. Oke, sip. Nanti saya bawakan ke sana. Sekalian aku singgah ke pasar, belanja. Aku gabut. Lagian juga kerjaanku sudah selesai, sudah mengedit video, ya, roti boy, oke. Sudah ngedit video, aku tadi, nanti aku pulang jam-jam 11. Jam-jam 11 aku pulang. Besok pagi kan aku bisa bikin donat sama bapau. Beliin aku santan ya. Oke. Santan apa? Santan kara kah? Santan ini, santan kelapa saja, kelapa parut. Soalnya di sini susah cari kelapa parut. Adanya santan kara. Ini ada pertanyaan apa aja? Oke nanti ya. Yang banyak atau sedikit? Pertanyaannya yang hostnya ini lah. Santan kara aja. Yang kecil atau yang besar? Ya ampun pertanyaannya. Santan kara yang kecil atau yang besar? Kerjaanku udah selesai, sudah mengedit video, ya kan? Sudah bikin roti, aman sejahtera sudah. Aku bisa pure. Kecil aja deh. Oke, nanti aku belikan ya. Kamu suka makan sayur singkong nggak? Aku cari sayur singkong. Untuk besok bikin apa kak? Untuk besok bikin donat kentang. Ada yang pesan sama bapau, ya. Mbak mau tanya kalau pakai tepung curah kelembutannya kuenya berbeda kan? Tidak ada bedanya sayang ya. Cuma kemasannya aja yang berbeda. Tidak ada perbedaan kok ya. Tidak ada perbedaannya. Yang pastinya cara untuk bikin kuenya itu benar cara bikinnya seperti itu ya. Boleh daun singkong enak. Oke nanti aku cari daun singkong kalau dapat ya. Soalnya susah sekali. Kayaknya aku ada daun singkong. Yeay. Aku ada daun singkong lah ya. Aku bawa. Aku ada daun singkong. Ini daun singkongku sudah ada. Tinggal ini aja sayur itu nah. Sayur gambas. Gambas enak dicocol-cocol. Mantap sekali ya. Tinggal gambas. Ini sayur singkong sudah ada ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi kalau misalnya mau pakai tepung curah yang kemasan, yang bukan kemasan tidak apa-apa.
tidak bermasalah dengan kuenya waktu kita bikin. Nggak ada perbedaan kelembutannya sama tidak lembut. Yang penting tutorialnya itu bahan-bahannya harus lengkap, dan cara bikinnya memang tutorialnya harus benar, seperti itu sayang. Kalau misalnya kelembutannya kurang, berarti waktu melelehkan melelehkan margarin sorry waktu Rilika melelehkan margarin itu ada kesalahannya ya. Tahu kesalahannya di mana? Waktu melelehkan margarin harusnya di steam, jangan langsung di ininya ya, tempat untuk melelehkannya langsung ditaruh di api kompor, itu nanti jadinya kayak minyak. Kalau perlu melelehkan margarin ini harus seperti di steam, jadi tidak berubah warnanya ya, kuning, jangan sampai kayak minyak ya. Seperti itu tips saya Rilika. Mengerti Rilika? Kalau mengerti bilang mengerti. Rilika mengerti nggak? Lip ya, lip sayang. Rilika mengerti kan Rilika? Jadi tips saya kalau mau bikin kue ya, apalagi yang kayak bolu-bolu itu, biasa kalau misalnya dia kurang lembut ya, coba diulang. Oke, ini tips saya bagi yang suka bikin bolu ya, bagi yang ini tips dari Devita, bagi yang suka bikin bolu ya. Biasanya bolunya ini padahal sudah bahan-bahannya sudah lengkap, terus cara bikinnya sudah oke ya, resepnya sudah oke, tapi pas bolunya mateng kenapa kok kayak berpasir seperti itu ya. Terus kelembutannya berkurang, pas dimakan, ditelan itu kayak nyangkut di tenggorokan. Itu kesalahannya waktu melelehkan margarinnya ya. Jadi tips saya waktu melelehkan margarin ini harus di steam ya, jangan sampai waktu dilelehkan seperti minyak. Itu yang bikin bolunya keras ya, terus bergerindir ya, terus bolunya waktu dimakan kayak nyangkut di tenggorokan ya, seperti kayak tidak bisa turun seperti itu. Itu kesalahannya biasanya waktu melelehkan margarinnya tidak di steam. Jadi jangan sampai margarin ini waktu dilelehkan seperti minyak. Tahu kan seperti minyak? Seperti minyak makan ya, tidak boleh. Mengerti Tata Rahmi? Kalau mengerti bilang Tata Rahmi ya. Ya itu sudah saya ulang-ulang ya, sudah 2 kali saya ulang. Jadi kalau kalian singgah, Mbak tanya lagi, kalau donat suka keriput itu kenapa? Harus pakai baking powder ya, harus pakai baking powder supaya tidak berkeriput. Dan baking powder ini fungsinya juga selain dia memperhalus donat, tekstur donat, dia juga mengokohkan supaya donatnya ini pas sudah mateng keluar dari penggorengan dia empuk ya, tidak menyusut dan kokoh seperti itu sayang ya. Mengerti ya? Dan harus diadon menggunakan mesin ya. Kalau misalnya kita tidak ada mesin, itu berpengaruh juga ke adonan rotinya. Pas donatnya sudah matang, maksud saya donatnya sudah matang, itu nanti kurang mulus karena waktu mengadon adonannya tidak betul-betul kalis ya sayangnya. Untuk bolu lebih bagus tepung protein sedang atau rendah? Untuk bolu lebih bagus protein sedang sayang, jangan rendah. Yang bagus saya rekomendasikan tepung yang mereknya segitiga biru, itu paling bagus ya, bagus sekali ya. Untuk bikin adonan bolu itu yang bagus tepung protein sedang yang mereknya segitiga biru. Oke, mengerti Hendra Cipta? Mengerti ya? Nanti buat kue bolu ya. Kapan? Sekarang kah? Mau bikin sekarang? Kita bikin sekarang nanti kue bolunya ya. Di rumahmu kan ada oven tuh, kan jadi bisa kita bikin kue bolu. Mau bolu jadul kah? Buat sekarang. Iya, kita bikin bolu jadul. Kamu ada ini enggak? Ada loyang kah? Kalau nggak ada loyang, saya bawakan loyang kamu. Ada loyang besar kah? Kalau nggak ada loyang besar, aku bawakan loyang besar ya. Yang diameternya yang besar. Kita bikin yang besar, yang jumbo. Ini ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada pertanyaan, aku keluar. Aku mau siap-siap buat mempersiapkan pergi ke rumah bestiku yang sekarang kita saling ngobrol lewat dunia maya ini ya.
Ini dunia maya ini. Tidak ada, bawa aja. Oke, aku bawa ya. Nanti biar jam 12 juga aku pulang, nggak apa-apa. Jam 11 kah? Nggak apa-apa aku pulang jam 11. Nanti aku bawa kunci ya. Bawa kunci ini pagar. Biar ibu tidak kubangunin lagi. Ditep-tep dong layarnya. Iya, tidak ada yang tep-tep layarnya. Tapi tidak apa-apa, tidak usah mengemis, tidak masalah. Oke, aku mau siap-siap dulu ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, aku undur diri ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, aku undur diri. Ini sayangku, cintaku yang menonton 7.000 peserta. Kalau tidak ada 7.000 peserta pertanyaan, saya keluar sekarang. Masih ada pertanyaan nggak? Silakan. Daripada nanti penasaran pas saya keluar ada yang mau ditanyakan, jadi menyesal. Aku udah keluar. Pokoknya yang bertanya-tanya apa aja pasti akan saya jawab, pasti saya jawab. Ya. Pasti saya jawab pertanyaannya ya. Tadi aku menyanyi, Aira, ya menyanyi. Orang-orang pada keluaran semua, dengar suara aku, mungkin mereka kayak mau pecah kupingnya kan. Pas aku berhenti bernyanyi, orang pada singgah. Memang nggak cocok aku menyanyi ya, lebih cocoknya bikin roti. Ini aku simpannya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Makasih kakak ya, tips dan triknya nanti aku coba ya. Silakan dicoba ya. Nanti kalau misalnya belum terlalu bagus, nanti saya kasih tips lagi ya. Siapa tahu ada yang perlu harus diperbaikin. Oh ya, tips saya juga harus pakai Carlo. Tahu Carlo? Kalau mau ngoles loyangnya pakai Carlo sayangnya ya. Ini saya kasih tahu bulannya, jangan pakai mentega atau margarin, kurang bagus dia. Pakai Carlo yang bagus ya. Kalau misalnya pakai Carlo itu nanti dia betul-betul tidak lengket. Pakai Carlo kok. Oh ya, bagus ya. Ya sudah bagus. Sudah bagus itu sayang kalau pakai Carlo. Kalau pakai Carlo untuk pengoles loyang, untuk kue bolu itu memang bagus. Pernah baca resep bolu menggunakan susu kental manis. Fungsinya untuk apa? Kalau susu kental manis ini fungsinya sebagai pengganti gula aja sayang ya. Sebagai pengganti gula Hendra Cipta, dan sebagai penambah rasa aroma susu. Jadi dia sebagai pemanis juga dan sebagai penambah rasa susu. Makanya dibilang resep bolu yang menggunakan susu kental manis seperti itu. Ya, sudah jelas? Jadi fungsinya susu kental manis ini sebagai penambah rasa dan sebagai penambah aroma supaya rasanya, dan sebagai pengganti gula. Jadi yang tadi kita pakai gula 250 gram contohnya kan, karena sudah kita pakai susu kental manis, itu sudah manis, jadi dikurangi gulanya 100 gram ya, atau 50 gram, tergantung kita mau pakai beberapa banyak susu kental manisnya untuk pengganti gulanya nanti separuh seperti itu. Sudah jelas? Kalau saya jelaskan jelas nggak? Aku tuh kalau menjelaskan detail saya. Apa aja kalian tanya, saya pasti jawab ya. Izin pamit dulu ya kak. Oke sayang, nanti bulan kalau mau mampir lagi pas aku live streaming silakan bertanya-tanya ya, tidak apa-apa. Ini Hendra Cipta sudah jelas saya jelaskan ya. Kalau bilang sudah jelas. Jadi fungsinya susu kental manis ini sebagai penambah rasa, aroma ya, pengganti gula juga sebagian waktu kita bikin bolu ya. Oke. Ya sudah ya, aku mau keluar dulu ya. Nanti besok kita berbincang-bincang lagi ya. Besok pagi aku bikin roti jam 7. Jadi jangan lupa gabung. Aku bikin bapau. Ini bapau yang saya bikin yang resepnya lebih premium lagi saya bikin. Putih glowing, ada tambahan pemutihnya saya pakai. Tapi tambahan pemutihnya ini aman digunakan. Jadi tidak cukup kita pakai tepung khusus bapau yang memantau, ada bahan pemutihnya lagi. Tapi kalau misalnya nanti mau ikutin resepku tanpa pemutih juga bisa di skip kalau tidak mau. Cuma di sini saya cuma mau berbagi ilmu aja seperti itu. Mau ngasih tahu orang ya,
ada kan orang baponya putih sekali itu dia pakai pemutih, tapi pemutihnya aman digunakan. Jadi resep itu yang saya akan share nanti di channel YouTubeku supaya kalian bisa tahu, yang tadinya tidak tahu bisa tahu gitu. Oke, ngerti ya? Sudah ya. Besok kita bertemu lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya undur diri, saya host Devita di TikTokku sendiri, aku jadi host. Terima kasih yang sudah bergabung ya, sudah bertanya-tanya ya, sudah mempercayakan saya untuk menjawab pertanyaan kalian yang membingungkan. Mau bertanya-tanya sama orang juga, orang tidak tahu, tidak mengerti. Tapi alhamdulillah masalah perbakingan saya agak cukup mengerti. Saya bukan orang sok pintar, saya bukan chef, jangan panggil saya chef. Tapi saya juga pernah dulu sekolah perbakingan, jadi saya tahu seperti itu. Berarti saya bukan orang yang sangat pintar sekali, saya bukan chef ya, seperti itu. Tapi saya tahu masalah perbakingan karena saya belajar seperti itu intinya ya. Oke, saya undur diri. Sampai jumpa lagi. Kita bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much. Bye. Love you so much.